PG Daljab kategori 2 tahun 2022 PPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja bertempat di SMK Negeri 10 Tasikmalaya. Hari ini saya akan membawakan materi limit fungsi aljabar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, coba berdiri dulu ya. Kita cek kerapihan dulu. Dirapikan dulu bajunya kan. Kalau sudah rapi boleh duduk lagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa ya. Coba KM silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, untuk pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, hari ini siapa yang sudah hadir? 3 orang, Bu. 3 orang, siapa aja? Afif, Afif kenapa? sakit. Sakit. Siapa lagi? Khadijah, Ajija kenapa? sakit. Sakit juga. Satu lagi siapa? Mei. Mei atau Tasya? Dua-duanya. Berarti 4 Oh, orang ya. berarti Mei 4. kenapa Mei? Izin, Izin. Kalau Tasya kenapa? sakit. Sakit. Oke, hari ini banyak yang sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang lagi sakit segera disembuhkan. Amin. Bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Amin. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai limit fungsi aljabar. Nah, apa sih kompetensi dasarnya? Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar atau fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Kemudian, untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan model problem based learning. Yang pertama, kalian dapat menentukan limit fungsi aljabar dengan strategi substitusi langsung, pemfaktoran dan perkalian sekawan dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Yang ketiga, kalian dapat menggunakan konsep limit dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar dengan tepat. Kemudian, model pembelajaran. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Jadi, yang pertama itu kalian nanti akan dikasih sebuah permasalahan. Nah, itu permasalahannya harus didiskusikan secara berkelompok. Nanti Ibu bagi-bagi kelompoknya. Kemudian nanti Ibu akan berkeliling mengecek diskusi kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, aturannya angkat tangan dulu, baru bertanya ya. Kemudian nanti setelah diskusi selesai, ada perwakilan kelompok yang harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, setelah itu nanti kita akan simpulkan bersama-sama. Kemudian penilaian pembelajaran. Ada penilaian keterampilan, ada penilaian
Itu Manggodo siapa Mang? Ya udah saya juga. Cancel aja. Oke, kita mulai siap-siap. Wah, hebat sekali. Semuanya benar ya. Kita lihat siapa yang paling cepat. Oke, yang paling cepat adalah Oke, kita lihat siapa yang menang ya. Yang ketiga, Raffles. Oke. Nah, yang pertama itu adalah Sebenarnya yang tadi kita mainkan game itu ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Jadi untuk limit fungsi aljabar itu ada yang menggunakan tadi apa? Pemfaktoran. Pemfaktoran. Kemudian tadi soalnya tentang apa lagi? Akar. Akar sekawan. Nanti itu adalah materi prasyarat untuk menentukan limit fungsi aljabar. Oke, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Masalkan fungsi tabrak dilakukan untuk menilai tingkat kerusakan mobil dan keselamatan penumpang dalam insiden kecelakaan. Pengujian dilakukan pada mobil yang melaju pada kecepatan tertentu, kemudian menabrak penghalang di depannya. Pengujian ini melibatkan robot yang dilengkapi dengan sensor. Pada suatu pengujian, mobil disetting agar melaju berdasarkan rumus fungsi kecepatan Fx dalam kilometer per jam. Dengan X menyatakan waktu dalam satuan detik. Mobil mulai maju dan kecepatannya semakin bertambah. Di detik ke-10, mobil tersebut menabrak tembok penghalang. Mari kita bersama, kira-kira dengan kecepatan berapa mobil tersebut menabraknya. Kita tidak bisa menentukan kecepatannya ketika mensubstitusikan nilai X sama dengan 10 ke fungsi kecepatan. Permasalahan yang tadi berhubungan dengan limit fungsi aljabar. Jadi kalau misalkan kalian mendapatkan hasilnya itu adalah bentuk tak bentuk atau mau penuh, berarti kalian harus menggunakan cara lain. Nah, caranya apa? Nanti kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian. Nah, sekarang kalian silakan duduk secara berkelompok. Ini adalah kelompoknya. Yang pertama itu kelompok 1 Giska, Pandu, Monita, Ricardo. Kelompok kedua Raffles, Novi, Firgania, Adrian. Yang ketiga Nijar, Winda, Naila, dan Fauzan. Kelompok 4 Naura, Fatma, Gladys, dan Rizky. Oke, kelompok 1 di sebelah sini, 2 di sini, 3 di sini, yang terakhir ada kelompok 4. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Nah, sekarang mau mengembalikan bahan aja sama FAPD-nya. Silakan kalian diskusikan secara berkelompok ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke ibu. Kalian boleh juga buka di buku paketnya. Buka di halaman 214. Oke, jangan lupa dituliskan nama anggotanya ya. Oke. Iya. Ini kan limit X mendekati berapa X-nya di sana? 2 atau 4? 2. Berarti masukkan di sini. Nggak usah ditulis X-nya, jadi langsung dimasukin aja. Langsung dilengkapi.
kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar berapa? 2. Oke. Limit X mendekati 2. Negatif X kuadrat ditambah 4X ini pangkat positif. Tinggal disubstitusikan X-nya ganti sama 2. Iya. Ini kuadrat. Ya. Ini kuadrat. Kalau dikalikan dia menghasilkan ya, faktor dari 1500. 2 kuadrat. Faktor dari 15 aja. Apa sih? 3 sama 5 bisa. Kalau dikalikan jadi 500 sama 3. Coba. 500 kalau dikalikan 3 hasilnya adalah 1.500. Kalau dijumlahin jadi yang benar. Kalau dikurang bawah dicoba dulu. Berarti jangan ditambah dikurang. Enggak, tidak harus ditambah. Bisa ditambah, bisa dikurang. Iya, karena yang tengahnya minus. Oke, satu-satu ya. Kita lihat dulu. Bahan ajar tadi. Ini sudah dicoba disubstitusi nggak? Kalau disubstitusi bentuknya hasilnya berapa? Nah, kalau misalkan ini dicoba dulu dong. Dicoba dulu, coba di kotekan. Kalau disubstitusikan dia akan menghasilkan 0/0 enggak? Kalau misalkan dia menghasilkan 0/0 berarti cari cara lain. Tapi kalau tidak menghasilkan 0/0 berarti bisa dengan cara substitusi aja. Dicoba dulu aja. Ya. Ya, dua. Iya, sesuai dengan ini. X kuadrat. Kita tulis dulu. Oke, sebentar ya. 497 X dikurangi ya. Ini mendekati berapa? 2. Kenapa 2? Dari mana 2? Nah, di soal yang ada berapa? 5. Berarti mendekati itu di sini mah. X mendekati ini juga sama. Ya. Nah, dari sana coba lihat di bahan aja. Jadi langkah pertama itu kita coba dulu dengan cara substitusi. Nah, kalau misalkan disubstitusi menghasilkan berapa? Di itu jadi bukti 3. Kalau misalkan semua X di sini diganti 500, hasilnya berapa? Di kertas. Jam 5. Ya. X-nya diganti juga. Oke, silakan diskusikan. Oke. Benar gak 3.000? 5.000 kali 500 dikali 500 ya? 250.000. Nah, 250.000 kan? Ini kali ini ditambahin oleh 2 jadi dikurangi 500 terus dikurangi 1.500
Ini tuh yang dikurangin ini dulu, apa ini kurangin ini dulu? Boleh ini kurangin ini berapa? Dikurangin lagi dengan itu kan? Coba. Coba. Itu 9 kurang 1. 509 kurang 8 jadi 1. Ini yang bawah. Bukan 2. Iya. Jadi 1.500 dikurangi Habis. habis. Berarti jadi hasilnya 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti dengan cara lain. Berarti ini harus diapakan? Dipakai pemfaktoran. Iya, pakai pemfaktoran. Berarti jangan dulu tulis di sini, dicoba aja dulu di kotretan. Kalau misalkan menghasilkan 0 per 0, berarti jangan pakai cara substitusi langsung. Oke, berarti yang ini pakai cara pemfaktoran. Siapa dulu kayak tadi tuh yang pertama? Apa hasilnya? 500. Ya. Tuh, 4. Oke, nanti kita lihat. Coba lihat tuh. Oke, ini cara apa? Perkalian sekawan. Yang atas jadi X berapakah yang bawah? Ini apa? Iya, bener? Tuh. Iya, yang tadi yang di video. Kalau disubstitusi langsung tadi di video hasilnya adalah 0 per 0. Berarti bentuk tak tentu ya. Berarti pakai cara lain. Diperhatikan ini soalnya. Kalau ini pakai cara lain berarti pakai apa? Pakai perkalian sekawan atau pakai pemfaktoran? Dibaca lagi di sini. Kalau yang dengan faktor sekawan, berarti dia bentuknya ada akarnya kan? Oh, berarti dengan cara pemfak. Oke, dilanjutkan. Silakan nih, beneran. X-nya ini bisa. Berarti itu udah difaktorkan kan? Ada yang bisa, selain dari X di sini. Ini kan 10. Dikurangi 10. Ada yang bisa dikeluarkan lagi nggak? Ada. Iya. Ya, tadi sudah disubstitusikan hasilnya 0 per 0. Berarti ini adalah bentuk tak tentu. Berarti kalian harus gunakan strategi lain selain substitusi. Kita lihat di sini. Kita lihat dulu. Tadi teh ada apa aja? Ada substitusi, ada apa? Siapa? Coba yang kedua metodenya apa? Faktor sekawan. Satu lagi? Pemfaktoran. Yang pertama substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga adalah perkalian akar sekawan. Yang ini kira-kira cocoknya pakai pemfaktoran atau pakai perkalian sekawan? Pemfaktoran. Oke, nanti kita faktorkan yang atas atau yang bawah? Yang atas. Ini X kuadrat dikurangi 497 X dikurangi 1500. Berarti kita cari faktor yang menghasilkan, kalau dikalikan dia akan jadi negatif 1500. Kalau dijumlahkan dia akan menghasilkan
dulu, sampai 1 menit. Faktor dari 1500 berapa kali berapa? 5 kali 3, 15. 500 kali 50. Apa? 500 kali 30. Kali 30, coba ditulis dulu. 500 kali 30. Oke, 500 kali 30 apa tuh? Kali 3 bukan 30. Sebentar. Nah, 500 kali 3. Kalau 500 dikalikan 3 itu adalah 1500. Nah, kalau dikurangkan jadi 497 enggak? 500 kurangi 3. Oh iya. Ya, berarti yang 3-nya positif atau negatif? Positif. Nah, di sini dia maunya kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya negatif. Supaya hasilnya negatif berarti yang mana yang negatif? 500 atau tidak? 500. Oke, berarti di sini negatif. Berarti tinggal dituliskan. X-nya dulu dong. X dikurangi 500, X itu lupa lagi kali X itu ya dikurangi 500. Iya, kali apa di sini? X tambah 3. Oke, diskusinya sudah selesai. Sudah. Oke, siapa yang mau mempresentasikan nomor 1? Oke, kelompok 1 boleh, silakan. Nah, terus kita langsung operasiin semuanya. Min 2 kuadrat itu hasilnya 4. Ditambah 4 dikali 2 hasilnya 8. Tinggal operasiin 4 tambah 8 jadi 12. Jadi L sama dengan lim X mendekati 2, Fx sama dengan 12. Jadi tinggi burung pada saat tiba dalam sangkar adalah 12. Oke, sebelum kita sebelum Ibu mengoreksi, ada yang mau mengoreksi nggak di sini? Oke, silakan. Itu yang min 2 kuadrat. 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya harusnya 4 atau min 4? Min 4. Kenapa harusnya min 4? Soalnya minnya di luar. Ya, karena di sini minnya di luar ya. Berarti yang ini dulu 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali min 4 kan silakan. Berarti hasilnya berapa? Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau mengoreksi? Tidak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita ke permasalahan yang kedua. Kelompok mana yang mau maju? Oke, kelompok 2 silakan. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan masalah nomor 2. Diketahui jarak pesawat semakin dekat ke landasan pacu yaitu 500. Fungsi kecepatan pesawat AX sama dengan X pangkat 2 dikurang 497X dikurang 1500 per X kurang 500. Yang ditanyakan besar kecepatan saat pesawat telah mendarat yaitu L. Jawabannya limit mendekati 500 X ditambah 3 dikali X dikurang 500 per X dikurang 500. Dan karena ini sama jadi bisa dicoret. Jadi jawabannya limit X mendekati 500 sama dengan X tambah 3 sama dengan 500 tambah 3. Air hujan gimana tadi juga benar deh. Beda jawabannya Kan kalau misalnya pakai limit X mendekati 500 sama dengan HX sama dengan 503. Jadi besar kecepatan saat pesawat dalam mendarat adalah 503. Oke, yang lainnya gimana? Sama nggak? Atau ada yang mau bertanya dulu? Boleh silakan. Oke, silakan Nora. Itu yang ketemu dari
dapat dari hal ini ya, jawabannya harus negatif 1.500. Hal ini tambah ini, jadi jawabannya negatif 497. Oke, bagaimana? Oke, yang lainnya sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Jadi kalau ini apa X min 2 per X min 4. Ada soal itu kan jadi 2 X min 4. Kemudian ini ada X min 2 X min 4. Nah ini dapat dari akar dari pengulangan itu kan dikalikan dengan akar itu dari koefisien. Jadi X min 2 kali min 2 min 2 tambah min 2 kali 2 itu X min 4 per X min 4 X min 4 akar X 2. Ini kan suara dari 1 dalam kurung X plus 2 sama dengan 1. Ini tiga ya jadi akan 2 tambah 2 dengan 1 akan 2 dikeluarkan dari 2 tambah 2 jadi 1/4. Jadi bersama catatan bola ketika mendekati gambar kita 1/4. Apakah jawabannya sudah benar 1/4? Sudah. Apakah prosesnya sudah tepat? Oke. Ya akan 2 ditambah 2. Hasilnya emang 2 tambah 2. Hasilnya kenapa? Karena akar 2-nya dikeluarin ya, jadi 2. Nah, berarti di sini kamu salah nulis, Nak. Ini kan X-nya dikalinya harusnya sama 4. Berarti di sini itu akar 4. Baru hasilnya. Iya kan? Tetap jawabannya sudah benar, cuma di proses ada yang kurang tepat sedikit ya. Nah, di sini harusnya akar 4. Akar dari 4 itu adalah 2. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan atau menyelesaikan permasalahan dari kelompok 4. Jadi saya akan menjelaskan permasalahannya. Yang diketahui kecepatan mobil fx sama dengan 10x kuadrat kurang 100x per x3. Mobil berlabrak kecepatan mobil 10 itu ada. Ditanyakan apakah kecepatan mobil tersebut. Cara menyelesaikannya ini fx mendekati 10 ini difaktorkan jadinya tuh 10x x kurang dalam kurung x kurang 10 per x kurang 10. Ini mendekati 10 sama dengan 10x sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi kecepatannya itu adalah 100. Ada yang mendekat, ada yang mendekat. X min Oke, silakan. 10x dalam X min 10 itu sudah didapat dari Yang ini dapat dari mana? Difaktorkan karena di sini ada x kuadrat sama x, jadi kan bisa disederhanakan kayak gitu. Jadi 10x yang dikeluarkan, jadinya kalau sudah disederhanakan, jadinya kan 10x itu jadi x dan x doang. Terus yang ini 10x jadi tinggal jadi 10. Jadi difaktorkan beda dari yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 difaktorkan 20. Kalau ini yang kedua. Oke, ini bukan untuk jelas ya. Karena di sini ada unsur yang sama, berarti bisa dikeluarkan. Di sini yang dikeluarkannya adalah 10x. Berarti sisanya
terus yang hasilnya itu bukan 0,0 gitu, nggak bisa pakai substitusi. Kalau yang hasilnya 0,0 nggak bisa pakai substitusi. Oke, jadi yang bisa pakai substitusi itu kalau misalkan disubstitusikan hasilnya tidak 0/0. Oke, soal ini seperti apa yang dapat diselesaikan dengan pemfaktoran? Hasilnya 0/0. Oke, contohnya tadi di nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Contohnya seperti nomor 2 ya. Berarti di sana ada bentuknya pecahan, tapi kalau misalkan disubstitusikan nilai x-nya dia hasilnya bentuk tak tentu 0/0. Berarti dia harus dengan cara pemfaktoran. Oke, yang terakhir soal linknya seperti apa yang dapat diselesaikan dengan cara pengalian sekawan? Berarti itu yang tadi nomor berapa? 3. Nomor 3. Yang mana? Yang ada akarnya. Apakah kalau di soalnya ada akarnya akan langsung dikalikan dengan akar sekawan? Enggak. Terus gimana? Disubstitusikan dulu, kalau misalkan hasilnya tidak tentu atau 0,0 baru pakai akar untuk kalian semua. Oke, betul sekali ya. Satu lagi ya. Nah, kalau ibu punya soal ini, limit x mendekati 2x kuadrat dikurangi 1/x dikurangi 1. Kira-kira ini pakai metode apa? Substitusi. Oke, substitusi. Kenapa substitusi? Oke, hasilnya tidak 0/0 ya, ada ya hasilnya. Berarti meskipun dia bentuknya adalah pecahan seperti ini fungsinya, tidak selalu harus menggunakan perkalian sekawan atau pemfaktoran. Jadi dilihat dulu, kalau misalkan disubstitusi tidak 0/0 dia berarti pakai substitusi. Oke, semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham, setelah ini kalian duduk seperti semula, masing-masing kita akan mengerjakan soal tes review. Oke, sudah siap? Oke? Nah, ini tidak menggunakan kalkulator, tidak menggunakan HP ya. Kerjakan secara mandiri. Waktunya 10 menit. Siap. Ya. Oke, waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Oke, sudah semuanya ya? Ada yang mau kumpulin? Nah, gimana tadi? Soalnya gampang kan? Oke. Nah, gimana tadi? Kalian suka nggak kalau misalkan pembelajaran diawali dengan games dulu? Suka. Materinya tadi bisa dipahami? Bisa. Jangan sampai lupa ya. Pertemuan berikutnya pasti ibu tanyain lagi. Oke. Kemudian untuk tampilan bahan ajar sama LKPD-nya gimana? Bagus, menarik. Ya. Oke. Kemudian tadi diskusinya berjalan lancar? Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai limit ketergantungan ya. Kalian boleh baca-baca dulu. Oke, kalau begitu kita tutup pembelajaran hari ini ya. Silakan KM-nya ditutup dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sebaiknya. Berdoa. Assalamualaikum